Pecco Bagnaia, karir saya akan berakhir di Ducati. Tak seperti 3 tahun sebelumnya, musim ini Pecco Bagnaia mengalami musim terburuk dalam karirnya di MotoGP. Setelah 18 seri, rider pabrikan Ducati itu hanya memenangkan 2 balapan di Amerika dan Jepang. Dengan 4 seri tersisa, dia hanya menempati peringkat 3 dalam klasemen tertinggal 271 poin dari rekan setimnya Marc Marquez yang berhasil mengamankan gelar dunia MotoGP 2025 di Motegi beberapa pekan lalu. Balapan akhir pekan terburuk Pecco terjadi di Mandalika. Dia hanya menempati posisi ke-16 dalam kualifikasi dan finish terakhir dalam sprint 13 lap hari Sabtu. Parahnya lagi, rider asal Turin, Italia itu crash saat berada di posisi paling akhir dalam race utama hari Minggu. Ironisnya, Pecco bahkan tidak mampu mengejar rookie Somkiat Chantra, LCR Honda. Francesco Bagnaia mengatakan, "Tim saya bekerja keras, teknisi bekerja keras untuk mencoba menyesuaikan dan membiarkan saya beradaptasi dengan motor. Namun ternyata masalahnya bukan soal saya beradaptasi dengan motor itu, melainkan mengubah motornya. Tidak mudah, karena ketika rekan setim kita menang, sementara kita hanya mendapatkan hasil yang buruk, sulit untuk mempercayainya. Tapi mereka tidak pernah berhenti bekerja. Saya tidak mengenali diri saya sendiri. Saya rasa tidak ada yang mengenali saya, dan beberapa orang mulai meragukan potensi saya. Tapi saya tidak pernah kehilangan kepercayaan diri. Saya selalu yakin bahwa saya punya potensi untuk bertarung meraih kemenangan." Imbu juara dunia MotoGP 2 kali itu. Keterpurukan Pecco musim ini juga sempat menimbulkan kekhawatiran terkait hubungannya dengan Ducati dengan meningkatnya ketegangan di antara mereka belakangan ini. Namun rider berusia 28 tahun itu tetap percaya pada Ducati. Bahkan dia berharap untuk menjadi pembalap Ducati seumur hidupnya setelah bergabung dengan pabrikan asal Borgo Panigale tersebut pada 2019. "Saya tidak pernah meragukan Ducati karena saya merasa karir saya akan dimulai dan berakhir di Ducati. Masih terlalu dini untuk memikirkan tahun depan. Jika saya merasa nyaman dengan motor saya bisa memperjuangkan gelar dunia. Tetapi jika tidak, saya akan mencoba melakukan apa yang selalu saya lakukan, yaitu terus berusaha dan mencoba menyusun semuanya dengan baik." Pungkas murid legenda MotoGP Valentino Rossi itu. Pembalap pramak prima map Yamaha Jack Miller menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 MotoGP Australia 2025. Pecco Bagnaia ketiban apes. Hasil FP1 MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island menempatkan Jack Miller di urutan pertama berkat catatan waktu terbaiknya 1 menit 28 detik 281 detik Jumat 17/10 pagi WIB. Sementara posisi 2-3 dihuni oleh Alex Marquez dari Gresini Racing dan pembalap andalan KTM Pedro Acosta. Pecco Bagnaia yang ketiban apes di awal sesi FP1 finish di urutan ke-7. Sorotan jalannya FP1 MotoGP Australia 2025 tertuju kepada pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia. Rekan setim Marc Marquez ini tergolong paling lambat masuk ke lintasan untuk menjalani sesi run 1. Run 1 Pecco Bagnaia tertunda karena keluhan terhadap motornya. Ketika akan memasuki lintasan, Pecco merasa ada yang tidak beres dengan motornya. Di posisi kedua dihuni oleh rider KTM Factory Racing, Pedro Acosta, disusul adik Marc Marquez, Alex Marquez dari BK8 Gresini Racing. Perebutan posisi terdepan semakin intens ketika Acosta, Alex, dan Bezzecchi menghasilkan hot lap. Hasilnya, Bezzecchi tidak tergoyahkan dari P1. Mantan pembalap Muni VR46 Racing itu bahkan menajamkan catatan waktunya 1 menit 28 detik 667 detik. "Dapat melanjutkan pekerjaan yang telah saya lakukan dengan baik, yaitu menjalani lebih banyak putaran dengan ban." Sadar akan masalah motor yang ia alami sama dengan yang dirasakan ketika balapan di Mandalika, Indonesia, bikin Bagnaia tak yakin. Bukan sekedar tak yakin untuk balapan, tapi keyakinannya untuk bisa memperbaiki kuda besinya cukup sulit. Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, berharap Marc Marquez dapat kembali balapan dalam seri penutup MotoGP 2025 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, 14-16 November 2025. Namun ia menegaskan, Ducati tak akan memaksa Marquez untuk buru-buru kembali berkendara.
Setelah mengunci gelar dunia di seri Jepang, Marquez tertabrak Marco Bezzecchi pada lap pembuka balapan utama seri Indonesia di Mandalika pada 5 Oktober 2025. Rider 32 tahun ini mengalami keretakan tulang pangkal prosesus coracoid dan kerusakan ligamen di bahu kanan. Tadinya, tim dokter melakukan penanganan konservatif, yakni istirahat total dan imobilisasi. Namun, usai 7 hari observasi, langkah ini ternyata tidak memberikan kemajuan signifikan. Alhasil, untuk mempercepat pemulihan, Marquez dioperasi pada Minggu 12 Oktober 2025. Marquez absen dari seri Australia dan Malaysia, dan kemungkinan bisa absen lagi di seri Portugal. Tardozzi tak memungkiri pihaknya sangat berharap sang 9 kali juara dunia bisa berlaga di Valencia. Namun, ia tak mau Marquez mengulangi kesalahan fatal pada 2020 lalu. Seperti yang diketahui, pada Juli 2020, Marquez patah tulang lengan dan langsung kembali mengendarai motor MotoGP hanya beberapa hari pasca operasi. Tindakan itu justru memperparah cederanya. Hal inilah yang ditakutkan Tardozzi jika Marquez nekat buru-buru kembali berkompetisi. Cedera itu cukup parah. Ia tak bisa turun di 2 seri ke depan. Jadi, kita lihat nanti bagaimana kondisinya untuk seri terakhir. Kami harap ia bisa kembali di Valencia, tapi kami harus menunggu hasil pemindaian baru dan apa yang akan dikatakan dokter dalam 2 pekan, ujar Tardozzi kepada TNT Sports. Sporting Director Ducati Corse, Mauro Gracili, sempat mensinyalir pihaknya akan menurunkan Nicolo Bulega jika Marquez absen di Valencia. Namun Tardozzi sangat berharap Marquez tetap bisa hadir untuk mengendarai Desmosedici pada seri terakhir musim ini. Kami berdoa agar ia bisa tampil di balapan terakhir musim ini dan mengikuti tes di Valencia. Namun sekali lagi, kami harus menunggu keputusan dokter, ungkap pria yang asal Italia yang juga mantan pembalap World Superbike ini. Kami tak ingin terburu-buru. Ia sudah sering menderita pada masa lalu karena kembali balapan terlalu cepat. Jadi, kami ingin memberinya waktu yang diperlukan untuk pulih sepenuhnya dari operasi yang dijalaninya pekan lalu.